Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab ini, maka sebagaimana diketahui di dalam hadis yang umum, artinya hadis ini sudah banyak diketahui oleh kita semuanya. Itu dari Anas bin Malik. Hadisnya riwayat dari Anas bin Malik. Hadis ini pun tenar lah, masyhur. Bahkan dalam kitab-kitab hadis itu juga disebutkan bahwa di sana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Rasulullah mendiko, yadba'u al-mayyita salasun, nanti akan mengikuti mayit, yaitu 3 perkara. Semangatnya juga pernah disinggung terhadap permasalahan ini. Yang mengikuti mayit tatkala dibawa menuju pemakaman, maka telu, sebagaimana kulo panjenengan sedaya ngertosi dan sudah berulang kali kita mendengar di sini. Yaitu nanti fayarjimu isnani, nanti akan pulang 2 perkara dan kemudian tinggal 1 perkara. Yang mengikuti itu adalah ahluhu wa malluhu wa amalluhu, hartanya, keluarganya, dan juga amalannya. 2 ikut tinggal, nanti kemudian 1 yang mengikuti dan menjadi teman si mayit di alam barzah, yaitu amalannya. Sing wangsul milih, yaitu keluarganya, sekaligus juga harta bendanya. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis yang lain. Ini kalau di dalam hadis yang lain. Maka di sini disebutkan di dalam hadis yang lain, hadisnya riwayat dari Qatadah. Hadis riwayat dari Qatadah, dari Anas bin Malik, juga jalurnya dari Anas bin Malik. Sabangun yajri zuha, ada 7 perkara yang menjadikan manusia mendapatkan pahala yang mengalir. Yaitu pahalanya itu akan mengalir bagi seorang hamba ba'da mautihi, setelah dia meninggal, wa huwa fi qabrihi, dan dia di dalam kuburnya. Kalau di kitab ini disebutkan wonten 7 perkawis ingkang ndadosaken manfaat kadue tiyang ingkang sampun beja terus kemudian dia sudah dikubur. Maka ada 7 perkara yang menjadikan dia mendapatkan pahala. 7 perkawis, 7 perkara yang menjadikan hamba itu setelah meninggal tapi tetap mendapat pahala. Di antaranya adalah, karena kita tahu di dalam hadis tadi yang di awal disebutkan singancani mayit kan amalane, bojone kambi harta bendane balik, singancani yaitu amalannya. Maka ada amalan-amalan ingkang dadosaken kula panjenengan sedaya ini memiliki pahala yang terus-menerus pahalanya setelah kemudian kula panjenengan sedaya meninggal. Di antaranya adalah man 'allama ngilman, man sapa-sapane wong alama kang mulang sapa man ngilman ing ilmu. Siapa saja yang mengajarkan ilmu. Mulane kula panjenengan sedaya duwe anak, kae janjane merupakan ladang media amal jariyah. Panjenengan marai maos ikro, panjenengan marai maos kiroati, panjenengan kemudian mengajari anak untuk bacaan sholat atau yang lain-lain, begitu panjenengan meninggal, itu termasuk bagian dari man sopo-sopone wong alama kang mulang sopo man ngilman ing ilmu. Mulane sing telaten ngene marai anak. Mungkin kulo panjenengan sedaya wangsul kondur maring ngesanipun Allah. Apa kasih temen jadi Bali apa? Ini gelas. Iya. Kulo kan tamu. Oh, dengan mek tamu mengumai wong, kulo kan merasa saja. Anak gelas, anak piring moni, ana 2 kemungkinan. Siji garap kon madang, nomor 2 garap kon balik. Apa ngantuk yuk? Jadi sinten kemawon tiyang ingkang ngajaraken ilmu.
Mulanya panjenengan kula sedaya sekalipun punya satu ayat, dua ayat ya ditular-tularna maring tiyang amargi mbok benjang kula panjenengan sedaya pun wangsul kondur maring ngersanipun Allah isyana celengan. Kula panjenengan sedaya pernah marai tiyang anak lan sanes-sanesipun maring perkawis agami. Iku maksudnya. Kemudian yang kedua adalah ajro nahro. Kalimatnya gue ajro ngalirakan sopoman. Siapa saja yang mengalirkan naharo sungai. Kalimatnya gue sapa bae sing mengalirkan banyu kali gue. Nah, ini kalau dijelaskan dalam di kitab yang lain, penjelasannya wonten ing kitab sing liyane. Maksud dari kalimat orang yang mengalirkan air sungai adalah itu siapa saja yang kemudian dia banyak kemudian mencurahkan air untuk kepentingan umum. Jadi siapa bae wong sing kemudian memberikan banyu dalam bentuk apa saja untuk kepentingan umum. Sampean gawe sumur nang sawah, tu sawah dimanfaatna wong akeh, itu juga termasuk itu. Sampean terus gawe blumbangan, banyune metu akeh bening, terus tangga-tanggane sampean pada ngangsu, itu juga termasuk itu. Gunane sampean nek banyu sumure agi diangsu nang tanggane jemrimut. Ini kan ya, nek agi diangang tanggane sampean agi ngangsu nang sumur aja jadi karena termasuk bagian dari itu, atau termasuk yang disebutkan mengalirkan air adalah siapa saja yang banyak memberikan air untuk kepentingan umum, di antaranya yang sawah dan yang lain. Zaman segi kan kalau suatu saat panjenengan ningali sawah kadang-kadang mengsabin kan pada rebutan banyu, mbok ya kasih-kasihkan bersubuh bedah galengan men banyune milimune derek terus ditutup galengan kabeh ora ana sing ngulih. Malah kadang-kadang direwangi gobet-gobetan. Iya kan ya. Dan padahal kalau kita melihat dari sini panjenengan legowo maring banyu itu termasuk bagian dari mengalirkan air. Bayangna nek panjenengan terus mengalirkan air mlebu mung sawah kancane sampean dheweke ahli ibadah anake 7 begitu panen dheweke bisa nggodahar anak-anake sing 7 anak-anake sing 7 terus dadi bocah pondok dadi bocah santri jenengan ninggal sing wehi banyune maka panjenengan angsal pahala ingkang ngalir ketone ora kerasa ning pahalane mili mulane diumpamakna kaya banyu sing mili. Banyu mili kan bisa ya, banyu mili seolah-olah bisa berhenti kecuali banyune enteng. Nah, ini kalau menurut penjelasan hadis. Kemudian berikutnya, menurut yang nomor 3 adalah ini yang nomor 3. Tadi yang pertama mengajarkan ilmu, mengalirkan air. Yang nomor 3, waharisan nahlah. Kalimatnya siapa saja yang menanam kurma. Kalimatnya gue nahlaki kurma. Tapi kalau dalam penjelasan hadis maksudnya gue man sopo-sopone wong yazramu kang nandur sopo man sajarota ing witan atau wowoan. Banjur wowoan itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, oleh manusia, hewan, kemudian yang lain-lain, maka kemudian itu menjadi pahala sedekah untuknya. Ini hadis Nabi, gue penjelasan hadis ini. Hadis ini menunjukkan amalan yang bermanfaat bagi mayit setelah meninggal adalah menanam kurma. Dalam hadis yang lain, sapa-sapane wong sing nandur wowoan, terus dimanfaatkan nang bocah wong menungsa. Terus kemudian dimanfaatkan nang kewan, maka kemudian wowoan sing dimanfaatkan nang kewan, nang bocah, nang tiang sanesipun kuwi dadi pahala. Syaratnya aja ngundel. Sampeyan nandur wowoan rambutan nang buritan rumah.
sabun dina dipeti terus nang tanggane sampean. Ya, seandainya gue menjenengan itu ikhlas, gue sedekah. Atau suatu saat jenengan nandur pelem, gue 10 dipangan codot setengah. Jenengan esi disisani setengah semanten nang wit. Kene jenengan ikhlas, maka iku jenengane sedekah. Nah, maksud dari kalimat kemudian siapa saja yang menanam kurma, termasuk amalan yang bermanfaat bagi mayat setelah meninggal adalah siapa saja yang menanam pohon, lantas kemudian buahnya dimanfaatkan oleh orang banyak. Mulanya sampai nandur boboan, tandur bae nang karangan. Buku wit gedang, wit pelem, wit gandul itu dengan umum nak kami warga sekitar. Nun sewu warga RT 3 RW sekawan, kulo gadah kewowoan tengah niki umat tuh kulo mriku. Bapak jenengan ngersakaken godhonge, wowoane, gandule, timune monggo kulo sumanggaaken. Nek panjenengan saged mekaten ya termasuk di sini. Nek asik ya. Ya jenengan surga sampean kan nang kepenak ya. Wah kayaknya makmur ya nang ngene. Masyaallah ya. Iku maksudnya ana mboten tiyang iku langka. Ala siji nang Kalimantan siki wong wis ninggal. Berarti wis ana ya. Iku ki maksud dari nah ini seperti itu. Dan berikutnya au hafir bi'ra, atau siapa saja yang membuat atau menggali sumur untuk kepentingan orang banyak, atau sampean gawe atau gali sumur tapi nggak kepentingan wong akeh. Iki maksudnya. Contoh jenengan nang masjid terkenal sumure yang batasan, aku sing garap gawe sumur. Kok tak undangna tukang sumur, men kemudian tukang sumure ngeduk kon begitu mindi anggo pompa-pompa dan terus tempat wudhu. Nah itu sing jenengane termasuk amalan sing ngalir. Masya Allah ya, Masya Allah. Kini kalau menurut hadis ini. Kemudian berikutnya aubana masjidah, atau membangun masjid. Kalau dalam hadis yang lain di kitab ini yang satunya lagi Rasulullah saja kata sepakatan man bana masjidah, man sopo-sopone wong bana kang bangun sopo man masjidah ing masjid, bana Allah ta'ala mongko bangun sopo Allah subhanahu wa ta'ala baitan, itu umah fi jannah, di dalam surga. Sampean bangun masjid nang dunia, sampai dibangun umah nang surga. Dalam konteks hadis yang lain ada tambahan lafadznya, sekalipun dia membangun masjidnya seluas yaitu sarang burung. Kalimatnya gue sampai pernah ngerti susu manuk paking? Pernah ngerti sebutan? Sampai pernah ngerti susu manuk gemak? Ambannya sepira? Cilik pan penting semuanya ya. Kira-kira nih mbak sampean bangun masjid gedene semene biayanya pinten? Cilik. Artinya kayak gini maksudnya, sampean memberikan harta benda untuk pembangunan masjid, entah itu 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 1 juta, 10 juta, 50 juta, dan seterusnya, kita masuk di sini. Wong sing bangun masjid, kayak gini maksudnya. Mulanya kadang-kadang panitia pembangunan masjid teng zaman saniki orang bingung boleh tidak dana. Akeh wong sing kepengin ke umat nang surga. Kalimatnya gue mending sing 10.000 apa mending sing 1 juta? Mending hadisnya kayak gue, hadisnya kayak mau sapa bae wong sing bangun masjid nang Allah dibangunna umae nang suargi, sekalipun dia membangun masjidnya itu seluas sarang burung. Nah, kalau pada tanggal mesandang mending 10.000 apa sih 1 juta main masjidnya? Iya maksudnya. Nah, mulanya kadang-kadang kan dibaca kena
diwacakna nang panitia masjid nek ari kalane panitia masjid agi butuh nada nanggo bangun masjid. Nyun sewu jamaah masjid niki pilih niki masjid gadah hajat badhe meluaskan jamaah wong wis pepek wis penuh nek mboten diluasaken maka membutuhkan dana sekian-sekian terus diwacana hadis sinten kemawon sing bangun masjid maka Allah membangunkan rumahnya di dalam surga itu. Karena memang amalan ingkang kados mekaten kemanfaati kagem kula panjenengan sedaya amargi nggih. Amargi sing jenengane harta benda dunia kan dibagi telu. Sing jenengane harta benda duit, harta perkakas, harta benda menungsa kan ana telu. Dalam konteks hadis Rasulullah disebutkan dalam sebuah hadis riwayatnya dari Abdullah bin Sihir. Abdullah bin Sihir berkata, "Ataitu an-nabiyya, aku mendatangi Nabi, wa huwa yaqra'u, dia Rasulullah sedang membaca Alhaakumut Takasur." Kata Abdullah bin Sihir, aku nekani Nabi lagi maca Alhaakumut Takasur. Artinya apa Alhaakumut Takasur? Alha wis melalaikan atau memperdaya atau melalaikan kum maring sampean sedaya. Apa ingkang melalaikan maring panjenengan sedaya? At-takasur, kenikmatan dunia yang banyak. Kalimat gue. Begitu Rasulullah mau ayat kados mekaten, Rasulullah sanjang. Yaqulu ibnu Adam, ngendika sapa anak Adam atau istilahnya menungsa. Maka berkata manusia mali harta bendaku. Artinya duitku, harta bendaku, kekayaanku. Menungsa ngomong ya gue. Terus waman laka, apakah itu untukmu wahai manusia? Memang dari harta bendamu di dunia itu. Illa kecuali harta bendanya sampean sedoyo kita lu akal tak apa yang telah engkau makan kemudian berujung di pembuangan atau sing nang sampean nggo tuku panganan daharan mlebu weteng ujung-ujungnya dibuang nang pembuangan. Iku apakah harta benda yang seperti itu? Maksudnya pun kados mengatakan kadang-kadang menungsa lumsang jembalik esuk tekan wengi entuk duit kimung permasalahan mikiri weteng. Wis ketok sehingga pikirannya memikiri weteng tok. Kalau yang seperti ini jenengane harta sing dipangan terus berujung nang ya pembuangan. Ngoneng golet ora peduli, bukan halal apa haram. Gue maksudnya. Tatkala makan dia juga tidak peduli, kenyang kemudian diisi terus. Dia juga tidak peduli bagaimana kemudian dia mendapatkannya. Dia juga tidak pernah berdoa, dia juga tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga harta bendanya cukup menjadi isian perut lantas kemudian dikeluarkan dari perutnya. Apakah yang seperti itu? Kulo panjenengan sedaya mau ngersakaken kados mekaten. Mulane nek panjenengan dahar minum ikon diwarai menora dadi berujung nang pembuangan tok bismillah. Katanya sepele ning masyaallah. Panjenengan kene lenggah akidah ngunjuk kene secara tauhid karepe iki bismillahirrahmanirrahim atau bismillah itu seperti itu karepe jenengan menggali masyaallah Allah telah memberi rezeki hari ini bisa makan makanan ada aku bisa mengunyahnya masih bisa merasakan manisnya asamnya dan yang lain-lain karepe manah kula panjenengan sedaya menggali gue nek lagi dahar. Maka begitu panjenengan selesai dahar, alhamdulillah segala puji untukmu ya Allah. Kimen ora dadi berujung nang kana. Ketone kan sepele ya. Bismillah. Ning masyaallah janjane. Ning dewek sering kelalen. Iya. Sering kelalen itu sering padahal sepele tapi masyaallah. Janjane masyaallah. Mulane nang hadis Nabi perkataan ulama, contohnya Ibnu Rajab Al-Hambal. Ibnu Rajab bin Hambal niku sanjang atus sungkaten. Kullu nikmatin, saben-saben nikmat, la tuqribu illallah ta'ala.
yang tidak mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahia baliyah, maka itu adalah musibah. Nikmat apa baik nek kuwi ora marekna cedhek meng Allah dadi musibah. Iku maksudnya. Panen pari nikmat napa mboten? Nikmat, tapi nek mas sampean dadi bebeh mangkat salat jamaah. Jadi sering telat-telat ngaji alasannya kesel dan yang lain bermepek pitung dina pitung wengi, maka kita di musibah. Karena apa? Saben-saben nikmat nek orang nyedek nama Allah kita di musibah. Kuwi nikmat apa bae? Iku nek Nabi Sulaiman, kene Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ari kalane mbiyen duwe ingon-ingon ki wujute jaran. Jarane bendina disawang terus. Nanti dheweke terpana, kagum. Nanti saking kagumnya kan harta benda dunia berwujud kuda, lantas kuda itu melalaikan dari sholat, sehingga dia sholatnya mundur. Begitu sholatnya mundur diperingati oleh malaikat, lantas kemudian dia sadar telah mengundur-undur sholat karena masalah menatap kuda kesayangannya. Lantas oleh Nabi Sulaiman kudanya itu disembelih. Maksudnya iki, sampean ngesuk panen pari, terus jadi orang mangkat ngaji, terus jadi orang mangkat sholat jamaah, terus jadi kemudian awaknya bengkek-bengkek ibadah bebek, ngesuk suwe-suwe sawai dori. Iya kayak gue memang sawai dori, kayak berarti nyedak ngatok namaring Allah. Gue maksudnya, gue maksudnya. Malah dikumaning sih, malah dikumaning. Kembali ke sini. Balik mengenai mana? Mau sing harta benda dunia. Sing pertama sing dipangan terus berujung dibeban. Yang kedua sing dinggo terus bodol. Sing ketelu harta benda ingkang panjenengan sedoyo tunaikan di jalan-jalan Allah. Di antaranya adalah untuk membangun masjid. Sekalipun 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, 1 juta, 50 juta dan seterusnya. Yang pasti harus ikhlas tanpa ada niat ria. Mending sing 10.000 ikhlas apa sing 1 juta ikhlas? Ya, nek mana akeh kan ketone ya. Nek takone. Ya mending sing akeh sing ikhlas. Ya. Tapi daripada sing akeh ora ikhlas mending sing sedidik ikhlas. Nah, semangat nek sedidik ikhlas. Iya. Dan balik ke sini. Jadi membangun masjid. Dan berikutnya yaitu mewariskan mushaf. Ki bisa wujudnya Al-Quran, bisa wujudnya panjenengan memberikan kitab-kitab go bocah pondok, atau panjenengan memberikan buku-buku pelajaran bagi anak pondok. Itu termasuk bagian dari amalan-amal jariah. Panjenengan bisa tuku Al-Quran, tapi nyun sewu nggih. Zaman saniki nek kula ningali Al-Quran nang masjid-masjid ki kathah. Bahkan jumlah Al-Quran kan di jamaah lebih akeh Al-Quran. Ngono-ngono. Gini mboten. Dan lucu-lucu Al-Quran sing ditokna 50 biji, jamaah 10. Sing nang gredus Al-Quran yang dibuka esiana 100 biji. Gini mboten. Kan masjid-masjid sering nyebut. Artinya yang seperti ini begitu ada orang memberikan Al-Quran jumlahnya banyak, kurang bermanfaat. Kenapa? Tidak sebanding dengan jumlah jamaah yang membacanya. Mending panjenengan membelikan kitab buat bocah pondok, buat tiang ngaji atau yang lainnya yang kira-kira dimanfaatkan selalu. Itu maksudnya. Daripada panjenengan tuku Al-Quran, nyatane tuku Al-Quran 100 sing diwaca siji. Ngono-ngono dengan Al-Quran nang masjid-masjid zaman saniki. Zaman saniki wis ora kurang sing jenengane Al-Quran nang masjid-masjid di daerah sini. Kecuali nek nang daerah pelosok Papua, Kalimantan, Sulawesi, pelosok-pelosok nggih. Memang di dalam masjid-masjid di sana masih jarang yang namanya Al-Quran. Tapi nang masjid-masjid sana iki akeh. Nganti nang omah-omah kula panjenengan sedaya tendu. Nganti mas kawin ya Al-Quran. Nyatane sing yang ngletak waktu diwaca. Kan iya.
Iya. Wow, unen nikah tak mantap. Aku terima nikahnya dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Sah, sah. Terus begitu sah, ya wis nganti sikil diwaca maning. Lha ya. Itu semua malah sih. Malah sing lebih kejemening, sing lebih kejemaning. Wis ora tau diwaca, gue nyimpen duit. Jarene mana hilang, jarene gue. Gin jarene gue. Tapi nek tiang mriki mboten wonten. Nek tiang mriki mboten. Mboten setunggal maksudnya. Dan berikutnya adalah au taraqa walada yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau anak yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya, anak sing memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti wonten pitu amalan sing manfaati bagi mayit setelah ninggal. Satu diantara ngajarna ilmu, mengalirkan sungai, menggali sumur, dengan penjelasannya tadi, menanam pohon yang diambil manfaatnya oleh orang banyak, membangun masjid, mewariskan mushaf ataupun kitab, dan berikutnya yang terakhir yaitu meninggalkan anak yang senantiasa memohon ampun kepada Allah untuk orang yang meninggal itu.